warahmatullahi wabarakatuh. Saya Basri, mahasiswa PTG dalam jabatan Angkatan 2 Universitas Negeri Gorontalo tahun 2023. Pada kesempatan ini saya akan mengajarkan materi tes eksplanasi dengan tujuan pembelajaran siswa dapat menjelaskan, menentukan, dan menyimpulkan struktur tes eksplanasi. Selamat menyaksikan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua anak-anakku? Baik. Alhamdulillah, kalau begitu mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena pada kesempatan pagi hari ini kembali kita dipertemukan di ruang kelas kita ini tentunya dalam rangka mengikuti proses belajar pada kesempatan ini. Oleh karena itu, untuk memulai kegiatan kita hari ini, mari kita bersama-sama mengirimkan salam dan salawat kepada junjungan kita yang mulia Nabi Muhammad SAW, Nabi yang diutus Allah Subhanahu wa taala kita jadikan sebagai uswatun hasanah, contoh yang sempurna di dalam menjalani aktivitas keseharian kita. Oleh karena itu, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, saya persilakan dulu pada kelasnya untuk tampil di depan mempersiapkan sekaligus memimpin doa. Silakan. Sedia untuk belajar? Sedia. 1. Buat salam kepada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3. Duduk sembah dan baca doa. Amin ya rabbal alamin. Semoga kegiatan kita ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu. Karena itu sebelum kita lanjutkan, saya mau cek kehadiran dulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Ya semua? Dan untuk merupakan ciri khas disiplin yang tinggi, menunjukkan ciri khas disiplin yang tinggi apabila kita hadir setiap mengikuti proses belajar. Oleh karena itu, sikap disiplin belajar sekarang harus kita tanamkan ke pribadi kita. Kenapa? Karena sikap disiplin itu akan mengantar seseorang kepada kesuksesan. Tentunya kita setiap hari harus berpenampilan rapi, lalu dengan perhatian anak sekolah. Itu betapa pentingnya disiplin itu. Akan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional sebagai perwujudan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa dan negara. Ya, saya persilakan satu orang untuk tampil di depan memimpin lagu bangsa kita Indonesia Raya. Indonesia
selaku perusahaan muda dan sebagai perwakilan dari rasa nasionalisme kita terhadap bangsa kita ini. Nah, sebelum materi saya lanjutkan, saya mau memberikan pengantar terkait dengan materi yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Nah, beberapa waktu yang lalu atau beberapa hari yang lalu, negara kita ini dilanda musim kemarau yang Panjang. tentunya di dalam musim kemarau ini banyak hal yang dampak, banyak hal yang ditimbulkan dari efek kemarau panjang ini. Coba disimak gambar di atas. Kali ini peristiwa apa kira-kira ini? Ada? Dari gambar ini kita bisa apa? Mendefinisikan, oh ini disebut dengan eksplanasi dengan kejadian alam, sosial maupun budaya. Coba, bisa kan? Lihat coba di bawah gambar ini. Definisikan tes eksplanasi sebagai gambar yang ditanyakan ini. Ya, jadi apa proses atau kejadian yang berhubungan dengan alam. Nah, jadi ada 3 target kita hari ini. Setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan mampu menjelaskan pengertian tes eksplanasi. Kedua, mampu menentukan struktur tes eksplanasi, dan yang terakhir adalah menyimpulkan gagasan umum melalui kalimat dari tes eksplanasi yang sebentar bisa dilihat. Nah, pertanyaan ini, pernahkah kalian menyaksikan fenomena alam atau sosial? Pernah, contohnya apa kira-kira? Banjir, tanah longsor, lagi kebakaran hutan. Itu semua adalah fenomena alam. Nah, semua fenomena sosial apa kira-kira? Fenomena sosial. Ya, kemiskinan, itu tawuran, demo, itu semua adalah fenomena sosial yang bisa dikatakan. Kemudian fenomena budaya. Ya, budaya. Ya, ada tradisi dia tertentu, contohnya tarian di bahasa, itu adalah fenomena budaya. Nah, hal-hal yang perlu dicermati pada video ini. Jadi sebelum video ditayangkan, coba dipersiapkan apa alat tulisnya, kemudian kita catat hal-hal yang perlu dicatat dalam video ini. Kira-kira apa penyebab banjir, dampak yang ditimbulkan akibat banjir? Gimana? Ya, simak baik-baik videonya. Ya, apa kira-kira penyebab banjir, kemudian dampak yang ditimbulkan? Simak videonya.
curah hujan yang tinggi. Itu adalah penyebab terjadinya banjir. Kemudian akibat yang ditimbulkan dari banjir sesuai dengan tayangan tadi. Ya, terjadinya longsor. Lagi. Ya. Terjadinya erosi. Eksplanasi faktor penyebab banjir. Di dosen disimak sebentar saya akan tampilkan karena ini sebentar ini ada di LKPD. Ini contohnya. Ya apa? Teksnya. Jadi kita lanjut saja, kita simak satu persatu. Menurut kalian, apakah pengertian dari tes eksplanasi sesuai dengan tayangan tadi? Ada yang bisa? Silakan Sudirman. Tes eksplanasi adalah sebuah tulisan dan fiksi yang menjelaskan suatu proses, tindakan, atau peristiwa secara detail dan sederhana. Iya. Masih ada? Belanja Sudirman? Ada? Silakan. Naila? Tes eksplanasi merupakan sebuah teks yang menerangkan atau menjelaskan mengenai proses atau fenomena alam maupun sosial. Iya. Masih ada lagi? Silakan Asmin. Tes eksplanasi merupakan tulisan yang memaparkan proses peristiwa terjadinya, terbentuknya peristiwa dan fenomena. Iya. Jadi semua apa? Jawaban tadi itu sudah mewakili apa-apa yang terjadi sesuai jadi tayangan video tadi. Nah, kita kembali ke pengertian tes eksplanasi menurut para ahli. Yang pertama, coba dibaca menurut Kosasi tahun 2008. Coba baca dulu. Menurut Kosasi menyatakan teks eksplanasi adalah teks yang menjadikan tentang fenomena alam yang bersifat informatif, faktual, berdasarkan pemaparan. Tersebut teks eksplanasi harus bersifat informatif dan faktual. Ya, jadi menurut Kosasi dalam buku halaman 24 menyatakan tes eksplanasi adalah teks yang menyajikan tentang fenomena alam yang bersifat informatif dan faktual. Berdasarkan pemaparan tersebut, tes eksplanasi harus bersifat informatif dan faktual. Ada yang bisa baca? Coba Naura dibaca. Pernyataan umum berarti penjelasan fenomena yang akan dibahas, fenomena alam, fenomena sosial. Dalam bagian ini belum dijelaskan secara rinci fenomena yang akan disampaikan karena masih bersifat ringkas. Iya, jadi bagian pertama dari struktur tes eksplanasi adalah pernyataan umum, di mana pernyataan umum ini berisi tentang penjelasan fenomena yang akan dibahas atau fenomena alam, baik fenomena alam maupun fenomena sosial. Nah, di dalam bagian ini disampaikan juga apa? Disampaikan karena masih bersifat ringkas. Ini di dalam di pernyataan umum ini. Nah, struktur yang kedua. Deretan ini penjelasan dari penjelasan tadi. Ada yang bisa baca? Coba Selvi. Deretan penjelas merupakan inti utama teks eksplanasi yang dituliskan untuk mengetahui apa saja yang terjadi pada fenomena alam atau sosial. Selain itu juga berisi suatu penjelasan sebab akibat yang ditimbulkan dari fenomena tersebut. Iya, jadi bagian atau struktur yang kedua dari tes eksplanasi adalah deretan penjelas. Deretan penjelas ini merupakan inti utama tes eksplanasi yang dituliskan untuk mengetahui apa saja yang terjadi pada fenomena alam sosial. Nah, selain itu juga berisi suatu penjelasan sebab akibat yang ditimbulkan dari fenomena tersebut. Itu sama dengan tadi di video. Ada penyebab, ada akibat yang ditimbulkan. Coba ambil dibaca. Interpretasi bukan prestasi. Interpretasi Interpretasi
kesimpulan merupakan kesimpulan dari fenomena yang dibahas dan sifatnya opsional. Artinya boleh, ada boleh juga tidak ada. Iya, jadi bagian terakhir dari teks eksplanasi ini adalah interpretasi atau yang disebut dengan kesimpulan. Interpretasi atau kesimpulan ini merupakan kesimpulan dari fenomena yang dibahas dan sifatnya opsional. Artinya boleh ada, boleh juga tidak. Itu sifatnya interpretasi. Ya. Jadi cara menemukan kalimat utama setiap paragraf dalam teks eksplanasi yang pertama harus membaca paragraf dengan cermat. Kedua, menemukan isi dari kalimat. Yang ketiga, memberi pertanyaan terkait isi. Yang keempat, menandai kata-kata. Yang kelima, mengenali kalimat utama dan kalimat berjelas. Jadi ingat ini cara menentukan kata. Karena ini akan kita jadi kalau kesimpulan dari paragraf itu ada di akhir paragraf, itu namanya paragraf induktif. Tapi sebaliknya, manakala kalimat utamanya berada di awal paragraf, kemudian diikuti dengan kalimat penjelas, ini dinamakan dengan paragraf deduktif. Itu. Jadi bedakan antara paragraf induktif dan paragraf deduktif. Paragraf induktif dan paragraf deduktif. Ya. Demikian lagi penjelasan yang terkait dengan materi pelajaran kita hari ini, yakni menjelaskan pengertian teks eksplanasi, menentukan struktur teks eksplanasi, kemudian menyimpulkan ide pokok paragraf teks eksplanasi. Nah, sebelum kita lanjut pada pengerjaan LKPD, ada yang mau bertanya terkait dengan penjelasan tadi? Ada yang mau bertanya terkait dengan materi yang kita sama-sama simak tadi? Siapa tahu ada yang belum jelas, bisa tanyakan sekarang sebelum kita mengerjakan LKPD. Tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada, oke. Kita sebelum kita mengerjakan LKPD, kita esbri dulu, kita menyanyi dulu penyegaran supaya pikiran kita kembali segar. Oke, kita menyanyi ya, kita saksikan. Berdiri semua dulu. Kita menyanyi. Esbri kita ini. Harus semangat. Sa
kita jelaskan tadi dengan teks eksplanasi. Oleh karena itu kita apa? Saya bagikan bagi kelompok dulu. Kita akan kerja kayak ini terkait dengan apa tadi materi yang kita jelaskan. Ini kelompok satu nih, satu. Kelompok dua, kelompok tiga. Kelompok empat. Air sungai adalah aliran air yang meluap dan melebihi kapasitas normal dari 3 menit. Kondisi dari ini kan sih curah hujan. Air sungai ada aliran air Air juga. Itu menjadi agar semua disadari kekurangan yang ada yang pada saat pembagian masalah sesuai di tugas pribadinya kerja
Langkah-langkah kegiatan. Tentukan struktur teks eksplanasi di atas. Struktur. Judul, faktor penyebab banjir. Pernyataan umum. Banjir adalah fenomena alam yang sering terjadi dan dapat memiliki dampak besar pada lingkungan dan masyarakat. Deretan penjelas. Banjir merupakan dampak dari ketidakseimbangan antara pasokan air dan kapasitas saluran air untuk menampungnya. Interpretasi atau kesimpulan. Banjir adalah fenomena alam yang terjadi karena ketidakseimbangan antara pasokan air dan kapasitas saluran air. Tentukan pokok pikiran atau gagasan utama setiap paragraf teks eksplanasi. Gagasan utama. Paragraf 1. Banjir adalah fenomena alam yang sering terjadi dan dapat memiliki dampak besar pada lingkungan dan masyarakat. Paragraf kedua. Banjir merupakan dampak dari ketidakseimbangan antara pasokan air dan kapasitas saluran air untuk menampungnya. Paragraf ketiga. Proses terjadinya banjir dimulai dengan curah hujan yang tinggi. Paragraf 4. Selain itu, paragraf faktor alam seperti perubahan musim juga dapat berperan dalam terjadinya banjir. Paragraf 5. Faktor manusia juga berkontribusi terhadap banjir. Paragraf 5. Banjir adalah fenomena alam yang terjadi karena ketidakseimbangan antara pasokan air dan kapasitas saluran air. Sekian presentasi dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman kita dari kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil diskusinya terkait dengan struktur tes eksplanasi, kemudian begitu juga dengan mengidentifikasi pikiran pokok setiap paragraf pada teks eksplanasi yang disajikan. Nah, kalau seumpama apa? Ada yang berbeda pendapat dengan satu bisa dilengkapi oleh teman PB ini. Silakan kalau ada. Pernyataan umum. Air sungai atau aliran air lainnya meluap dan menjadi kapasitas normalnya. Curah hujan yang tinggi dalam waktu singkat juga berkenaan dalam terjadinya banjir. Di sini mungkin kelompok 2 itu yang ditulis terkait dengan apa itu pernyataan Umum. Kalau di kelompok 1 tadi apa sih? Ya, pernyataan Banjir adalah fenomena alam yang sering terjadi dan dapat memiliki dampak besar pada lingkungan dan Oke, kalau apa masih ada? Ada lagi? Misalkan kalau apa? Aku mau diskusi. Nah, silakan. Dari apa? Manfaat dari pelajaran kita hari ini. Materi kita hari ini. Manfaat bagi kalian mempelajari tes eksplanasi ini. Saya Pak. Apa manfaatnya? Silakan. Manfaat mempelajari eksplanasi adalah kita bisa mengerti suatu informasi secara detail berdasarkan pengetahuan mayoritas dan data faktual yang ada seperti pengertian, penjelasan proses dan lain-lain. Ada yang semua lagi itu manfaat. Ya, coba diulang lagi supaya lebih jelas temanmu. Manfaat Mempelajari eksplanasi adalah agar kita bisa mengerti suatu informasi secara detail berdasarkan pendapat mayoritas dan data faktual yang ada seperti pengertian, penjelasan proses dan lain-lain. Jadi itu menurut teman kita tadi, teman tadi dari orang, dari manfaat yang bisa kita petik dari materi kita hari ini, yaitu dengan mempelajari materi ini
biar kita bisa mengetahui itu. Nah, fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat, kemudian fenomena-fenomena alam, kemudian fenomena-fenomena yang terkait dengan apa? Budaya. Itu apa? Salah satu manfaat mempelajari tes eksplanasi ini. Kemudian ada yang bisa menyimpulkan dari materi kita ini, pelajaran kita ini. Saya Pak, Silakan. teks eksplanasi adalah sebuah teks yang berisi tentang proses-proses yang berhubungan dengan fenomena-fenomena alam, sosial, ilmu, pengetahuan, budaya, dan lainnya. Teks eksplanasi memberitahu semuanya bagaimana sesuatu terjadi dan bagaimana mengapa sesuatu terjadi. Teks ini berisi penjelasan rinci dan secara logis, menggambarkan tahapan dalam suatu proses. Ya, jadi itu salah satu apa? Kesimpulan dari materi kita hari ini. Jadi paling tidak kita mengetahui apa itu eksplanasi, apa strukturnya, kemudian bagaimana cara menentukan kalimat utama atau ide pokok setiap paragraf. Kemudian apa? Setelah ini tugas LKPD-nya saya kumpulkan dulu. Ya, LKPD-nya dikumpul. Yang terbaik yang pada apa? Kelompok 3. Itu dengan apa? Itu dengan apa? Perpustakaan. Jadi juga memenuhi baik dari lagi menentukan pikiran yang pertama dengan paragraf. Membacakan dalam doa. Sedia untuk keluar. Sedia. 1, 2, salam kepada Bapak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3 dulu membaca-baca doa. Demikian pertemuan kita hari ini. Semoga pertemuan kita ini bernilai ibadah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya ini mengucapkan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.